yang tidak menyurutkan niat kita untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita lihat dulu kerapian pakaian kalian, kebersihan kelasmu, ada sampah nggak di samping kiri kananmu, di bawah mejamu, di lacimu. Kalau ada sampah, tolonglah diambil, dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Bagus ya. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Coba masuk kelas. Kelas pimpin kita di dalam doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Itu akan absen kalian. Ada nggak dari kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ada dia kalian? Agung Prayoga, Ali Ahmad, Ali, Alwinda, Amelia, Anggi Pratama, Desi Triamel, mana Desi? Dinda, Eli, Emia, Fahri, Faisal, Femi, Firji, Ida, Indri, Isa, Muhammad Fadila, Nia Firmansyah, Novi, Rangga, Randy Kurniawan, Freddy Lionel, Romi, Sri Wahyuni, Syakila, Tia, Tika, Tri Wulandari, Yuli Agustin. Nah, semua kalian hadir semua? Semua. Sebelum kita belajar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada NKRI, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Lagu Garuda Pancasila. Nah, semuanya ibu udah masih berdiri. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, apa tujuan
kita hari ini. Apa tujuan kalian belajar hari ini? Jadi kalian belajar itu harus punya tujuan ya. Kalian itu akan seperti apa setelah mempelajari materi hari ini? Ya, Ibu akan jelaskan. Nah, lihat di PowerPoint-nya yang Ibu tayangkan. Di situ dijelaskan tujuan pembelajaran. Apa yang akan kalian dapatkan setelah kalian belajar hari ini? Belajar materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Coba Femi baca yang nomor 1. Serta didik mampu menunjukkan sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa pada pembelajaran kehidupan. Ya, peserta didik itu berarti kalian harus mampu menunjukkan sikap beriman. Dengan cara kalian berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, itu sudah menunjukkan bahwa kalian sudah beriman. Yang kedua, Yuli. Peserta didik mampu menunjukkan sikap menjunjung persatuan dan kesatuan pada pembelajaran. Ya, peserta didik mampu menunjukkan sikap menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, satu kelas ini harus bersatu. Ya, harus satu tim. Namanya kalian satu kelas. Bukan untuk keributan, tapi untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga, Fahri. Peserta didik mampu menunjukkan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Ya. Peserta didik harus mampu menunjukkan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalian harus mampu menjelaskan apa arti penting dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Fadila. Peserta didik mampu menyajikan hasil telah arti penting nilai semangat pendirian negara dengan perumusan dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tepat. Ya, peserta didik harus mampu menyajikan hasil telaah. Berarti nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kalian harus bisa mempresentasikan laporan hasil telaah kalian mengenai arti penting nilai semangat pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini juga akan dijelaskan apa-apa saja sih yang dinilai, bentuk-bentuk penilaiannya apa-apa saja. Jadi kalian itu tidak sia-sia dalam belajar. Pastinya setelah kalian melakukan pembelajaran, gurumu atau ibu akan melakukan penilaian. Apa-apa saja yang dinilai? Yang dinilai adalah sikap spiritual kalian. Indikatornya yang menjadi penilaian itu adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tadi berdoa sebelum pembelajaran sudah kalian lakukan. Jadi poinnya 1. Jadi kalian kalau tidak berdoa tadi, poinnya akan 0. Ya, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah dengan iman. Tidak mengganggu teman saat berdoa. Ada nggak tadi yang mengganggu teman? Tidak. Nah, mengucap syukur setelah pembelajaran selesai. Pernah nggak kalian mengatakan setelah pembelajaran selesai, puji Tuhan, alhamdulillah? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Nah, itu juga akan menjadi penilaian buat ibu. Ya. Selanjutnya adalah penilaian sikap sosial kalian. Penilaian sikap sosial kalian itu indikatornya adalah masuk kelas tepat waktu. Sebelum guru masuk ke dalam kelas, kalian harus sudah berada di dalam kelas. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau ibu bilang 25 menit, ibu kasih waktu untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau ibu suruh kumpul atau suruh presentasi, kalian laksanakan dengan tepat waktu. Memakai seragam sesuai dengan tata
Jempol buat kalian. Tertib dalam mengikuti pembelajaran. Tertib dalam mengikuti pembelajaran berarti kalian tidak ribut. Tidak usil kepada teman. Tidak cerita-cerita kepada teman. Yang selanjutnya adalah instrumen penilaian pengetahuan. Jadi pengetahuan ini saat ibu akan membagikan LKPD, ya kan? Kalian mengerjakannya harus sesuai dengan tugas yang ibu kasih. Kalau disuruh menganalisis, analisislah. Kalau disuruh menguraikan, ya uraikanlah. Itu ada penilaiannya, ya. Sesuaikan dengan materi hari ini. Apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan presentasi. Apa-apa saja indikatornya? Nah, indikatornya adalah saat kalian menyampaikan laporan hasil telah kalian. Itu juga ada penilaian buat kalian. Ada yang 10 nilainya, 15, 25. Kalau yang 10 hanya menyampaikan hasil laporan. Kalau yang 15 menyampaikan hasil laporan dengan percaya diri. Jadi kepercayaan diri kalian itu juga jadi penilaian. Percaya diri, tidak gugup, tidak malu-malu. Ya, yang nilainya maksimal adalah 25. Apa yang dinilai di sini? Nah, menyampaikan hasil laporannya, selanjutnya adalah percaya dirinya, selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mungkin itu saja penilaian yang akan ibu lakukan untuk hari ini. Nah, selanjutnya ibu akan bertanya pelajaran minggu lalu sebelum kita masuk ke bab materi hari ini. Ada yang ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, kamu Indah. Arti penting norma bagi kehidupan manusia. Arti penting norma bagi kehidupan manusia. Ya, kasih tepuk tangan buat kita. Pertanyaan selanjutnya, ya, untuk mengingat apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Apa arti penting norma bagi kehidupan bermasyarakat? Saya, Bu. Ya, kamu Ania. Pedoman dalam bertingkah laku menjaga kerukunan anggota masyarakat. Iya, pedoman dalam bertingkah laku dan apa tadi? Menjaga kerukunan anggota Masyarakat. Nah, iya, berarti kalian sudah ingat pelajaran kita minggu lalu. Kasih tepuk tangan buat Enia. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab baru yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu akan menayangkan PowerPoint PPT. Coba bukunya semua harus ada di atas meja. Apa yang penting kalian catat di buku tulismu. Ya, apa-apa yang penting kalian catat di buku tulismu. Semuanya buku harus ada di atas meja. Sudah semuanya siap? Are you ready? Siap nggak kalian menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke. Lihat ke depan, perhatikan ke depan. Nah, yang kita bahas adalah perumusan, pengesahan, dan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dibahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, tanggal berapa? 10 sampai 17 Juli.
Ahmad Subarjo. 3. Sayuti Unik. 4. RAA Wiranata Kusuma. 5. Hasman Simodi Bejo. 6. Bimo Kusuma Sumati. Ada berapa orang? Ada 6 orang ya, anggota baru BPUPKI. Selanjutnya adalah tanggal 11 Juli 1945. Ready? Diambil. 11 Juli apa yang dilakukan oleh para pendiri negara, para perumus Undang-Undang Dasar? 11 Juli tahun 1945. Pembentukan? Pembentukan 3 panitia kecil. Ya, siapa-siapa saja anggota panitia kecil? Ya, kamu, Desi Diambil. 1. Ismi Soekarno. 2. Dr. Ranggas Muhammad Hatta. 3. Mr. Alexander Andies Maramis. 4. Adi Kuesono. 5. Koro Sejoso. 5. Abdul Kahar Muzakir. 6. Haji Abu Salim. 7. Mr. Ahmad Subarjo. 8. Kiai Haji Abdul Wahid Hasji. 9. Mr. Muhammad Yamin. Ada berapa orang? 9. Ada berapa orang anggota panitia kecil? 9. Ya, 9 oh. Tanggal 13 Juli dirancanglah Undang-Undang Dasar. Tanggal 13 Juli. Tanggal 14 Juli. Apa yang dilakukan? Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan
pertamanya. Apa-apa saja hasil sidang PPKI? Desi Triana. Yang pertama, Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tanggal 18 Agustus sahlah Undang-Undang Dasar 1945 diterima. Ya. Yang kedua, coba Benito. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Iya, berarti tanggal 17 Agustus Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta belum menjadi presiden. Ya kan? Ya, Bu. Pada saat kapan Insinyur Soekarno diangkat menjadi presiden? Tanggal berapa? 15 Agustus 1945. Tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Siapa wakilnya? Dr. Muhammad Hatta. Dr. Andus Muhammad. Yang ketiga, pembentukan KNPIP. KNIP. Ya. Selanjutnya adalah ya, arti penting Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Apa isi dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Coba siapa yang tahu? Oke, berdiri. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan hati kemanusiaan dan hati keadilan. Kasih tepuk tangan. Alinea pertama bermakna ada dua maknanya, yaitu dalil subjektif dan dalil objektif. Dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Karena di alinea pertama tadi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu iya. Yang kedua adalah dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya. Yang kedua, siapa yang mengingat apa isi dari alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Berdiri nih. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat serta usaha mengantarkan rakyat Indonesia lakukan keberagaman kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, alinea kedua maknanya adalah, coba kalian lihat di papan, mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang Merdeka, satu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. ya. Yang ketiga, siapa yang ingat? Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ketiga. Berdiri nak. Alinea ketiga. Ya, kamu. Berdiri Indah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk Yang keempat, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung apa? Coba bacakan. Motivasi religius sama-sama, satu dua ya. Mengandung arti religius yaitu kesadaran tentang bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat rahmat
umum yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi alinea keempat, apa maknanya? Maknanya adalah apa maknanya? Apa-apa saja yang ada di dalam alinea keempat? Dasar negara yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai undang-undang dasar. Apa-apa saja yang ada di alinea keempat pembukaan undang-undang dasar, yang ada di dalam alinea keempat itu adalah sila-sila Pancasila. Tadi sudah dibacakan temanmu, ada nggak di situ ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian dengar tadi ada nggak disebutkan kawanmu tujuan dari negara Indonesia? Mencerdaskan Kehidupan bangsa. Ada berapa tujuan dari negara Indonesia? Ada 4. Apa-apa saja? Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, Melaksanakan melaksanakan ketertiban dunia, dan ikut melaksanakan apa-apa saja tadi yang dibacakan oleh temanmu? pemerintahan Indonesia Ya, melindungi segenap bangsa melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi ada 4. Coba kamu sebutkan dulu, Indah. Apa-apa saja tujuan dari negara Indonesia? membentuk suatu pemerintahan Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Iya, kasih tepuk tangan dulu, Mas. Nah, dari arti penting Undang-Undang Dasar 1945, ada nggak yang mau ditanyakan? Tadi di tujuan pembelajaran, peserta didik harus mampu. Iya kan? Masih ingat nggak tujuan dari pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi di awal? Harus mampu menganalisis apa itu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan tampilkan sebuah video. Ibu tayangkan sebuah video. Kalian lihat, kalian amati, kalian pahami. Sesuai nggak video yang Ibu tayangkan ini dengan alinea yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Aku ingat pada kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menunggu diriku, memanggil dengan sebutan Satria Baju Hitam karena badanku keras dan berkulit hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli penundungan dari mereka, karena aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Fungsi objektif. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika kembali di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh?
sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perlindungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Iya Bu, tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Ya, selanjutnya Ibu akan kasih pertanyaan buat kalian. Sudah kalian amati tadi video yang Ibu tayangkan. Nah, apa yang kalian lihat dari video yang Ibu tayangkan tersebut? Apa yang kalian lihat dari video yang Ibu tayangkan? Angkat tangannya. Berdiri. Perundungan. Apa-apa saja yang menjadi ini, apa namanya? Apa-apa saja yang disebutkan di dalam perundungan. Kalian tahu perundungan itu sama dengan pembulian, ya kan? Sama nggak perundungan dengan pembulian? Sama Bu. Seperti contohnya apa perundungan itu? Berkelahi. Terus apa lagi? Menghina. Terus apa lagi? Mengejek. Itu adalah termasuk ke dalam perundungan atau istilah lainnya sekarang pembulian. Sesuai nggak dengan perundungan ini? Sesuai nggak dengan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Sesuai nggak? Tidak Bu. Di alinea keberapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Alinea apa? Alinea pertama. Siapa tadi yang menyebutkan alinea pertama? Coba kamu sebutkan. Kamu ulangi. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan budi kemanusiaan dan budi keadilan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. karena Tidak sesuai dengan budi kemanusiaan dan budi keadilan. kalian tadi mengatakan tidak sesuai dengan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa tidak sesuai? Apa yang kalian kaitkan? Alinea pertama dengan kasus yang terjadi dengan si Reno tadi. Hah? Merebut hak-hak kemerdekaan dari dulu. Gimana? Merebut hak-hak kemerdekaan dari dulu. Merebut hak kemerdekaan si Reno. Apa saja yang direbut? Apa saja yang diambil oleh teman si Reno? Hak si Reno. Hak kemerdekaan dalam apa saja? Dalam belajar, Semangat. kehilangan semangat, terus hak berteman. Apa lagi? Hak bermain. Jadi perundungan atau pembulian yang kalian lihat tadi itu sangat tidak sesuai dengan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Nggak ada. Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok.
Dua. Kelompok 1, Randy, Wulan, Tia, Nia. Kelompok 2, Indah, Novi, Yuli, Wahyuni, Eli. Kelompok 3, Adelia, Fadila, Emia, Dirga, Rangga, Fahri. Kelompok 4, Desi, Femi, Benito, Randy, Alif, Amelia. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat kelompok sesuai dengan nama yang Ibu sebutkan tadi. Oke? Sekarang mulai 1, 2 ya. Komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ibu akan bagikan LKPD kepada setiap kelompok. Kalian persiapkan yel-yel kalian persiapkan apa yang akan dibacakan, kalian siapkan orangnya, siapa yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Mengerti? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalian mencari jawaban dari LKPD itu dari sumber data yang sudah kalian siapkan. Ada buku paket, ada modul ajar, dan ada Oke, aku kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan LKPD. Dimulai dari sekarang.
siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nia Firmansyah. Kami dari SMP 2 di Raja, kelas 2 kelompok 1 yang beranggota Wulandari, Tia Ramadhani, dan Reni Julianti. Sebelum kami mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mempunyai NKRI itu keluarga NKRI, harga mati, harga mati, harga mati. Ayo. analisa penyebab bullying. Bullying berasal dari kata bullying, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau yang umumnya lebih lemah atau rendah dari pelaku yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya atau korban disebut bully boy atau bully girl, berupa stres yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis atau korbannya, misalnya susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah hati, depresi, cemas, dan lainnya. Apalagi bully biasa berlangsung dalam waktu yang lama atau tahunan, sehingga sangat mungkin mengaruhi korban secara psikis. Dengan penekanan bahwa bully dilakukan oleh anak usia sekolah, perlu dicatat bahwa salah satu karakteristik anak usia sekolah adalah adanya egoisme atau segala sesuatu terpusat pada dirinya yang masih dominan, sehingga ketika suatu kejadian menimpa dirinya, anak masih menganggap bahwa semua itu adalah karena dirinya. Cara meneladani hingga semangat pendiri negara dalam perumusan dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar tidak terjadi peristiwa bullying. Komitmen untuk secara aktif mendukung cita-cita bangsa telah ditunjukkan dan diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia kepada para generasi penerusnya. Sebagai generasi penerus, bangsa kita harus menjaga dan meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara tersebut. Perilaku dan tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya meneladani semangat dan komitmen para pendiri bangsa dapat melakukan antara lain: berprestasi pasif aktif dalam pembangunan. Contohnya, para atlet yang berlatih dengan rajin, berjuang keras, dan pantang menyerah untuk menggapai prestasi yang membanggakan bangsa negara. 1. Sikap mempertahankan sifat nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air, bangsa, dan negara. Jika menyimpang, terdapat aturan atau norma untuk membatasi setiap tindakan manusia. Aturan ini dibuat agar setiap perbuatan dan perilaku seseorang tetap sesuai dengan apa yang dianggap baik cocok dalam lingkungan masyarakat. Uraian: kehidupan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan saya cenderung tertentu dan patut diteladani. 2. Bolos sekolah tanpa adanya alasan. Sikap menyimpang, membawa narkoba dan alkohol ke sekolah, melakukan tindakan asusila dari lingkungan sekolah. Uraian: selalu berlaku sopan dan jujur pada teman, guru, dan seluruh orang yang terlibat di lingkungan sekolah. 3. Kemerdekaan NKRI di masa kini justru terasa lebih sulit. Kita menyimpang, kemerdekaan NKRI diperoleh dengan kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan pahlawan. Uraian: sikap kepahlawanan inilah yang patut diteladani dan dijadikan generasi penerus sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 4. Bersikap hormat pada seluruh anggota keluarga di rumah. Sikap menyimpang, menerapkan musyawarah untuk memutuskan masalah baik dengan anggota keluarga atau tetangga sekitar. Uraian: mengikuti kegiatan yang diadakan di sekitar rumah. Sekian presentasi dari kami. Keluarga yang ingin bertanya, kami persilakan dengan segala hormat. Hai, aku nih. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Salah satu penyebab utama seorang menjadi korban bullying adalah Selain karena minimnya rasa empati, masalah ini dapat diakibatkan hubungan anak dengan orang tua yang buruk, memiliki saudara kandung yang abusif hingga tidak mempercaya diri,
lagi yang mau ditanyakan? Ya. Enggak. Yang ada tutup. Tidak ada yang Selamat. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Nubia Rayani. Saya dari Papua yang merupakan siswa ini dari Sari Julia Gusti dan Anggodo. Sebelum kami mulai, saya pastikan diskusi kami demikian ya. Saya mau menjadi pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, bergeming dan berlomba, berlomba yang mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Sekian jawaban dari kami. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata pelajaran PPKN kelas 72 semester 1 tanggal 15 September 2022 tentang komitmen mempertahankan pendidikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Mengapa bullying masih terjadi di kalangan pelajar? Menurut kelompok kami, banyak faktor yang menyebabkan perilaku bullying masih marak di kalangan peserta didik era milenial. Contohnya faktor keluarga yang tidak harmonis, fisik yang jelek, ekonomi keluarga yang buruk, dan masih banyak lainnya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan bullying masih ada di kalangan pelajar. 2. Bagaimana cara mengurangi nilai semangat tinggi negara adalah rumusan dan penyelesaian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar tidak terjadi peristiwa bullying. Mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying, mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya, mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi seperti melerai atau mendamaikan, mendukung teman dengan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua atau tokoh masyarakat, menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bullying, diskusi dan berpidato mengenai perilaku bullying di sekolah, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antara anggota keluarga. 3. Gelar perbandingan sikap dan menunjukkan mereka dan perilaku yang menyimpang dan terkandung di dalam pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Sikap mempertahankan NKRI, sikap menyimpang, tidak mempedulikan kehadiran negara seperti tidak membayar pajak. Uraian dari sikap mempertahankan NKRI adalah berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Dan uraian sikap menyimpang adalah seperti tidak membayar pajak jalan seperti motor dan lain-lain. 2. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Sikap menyimpang selalu cabut ketika hari Senin demi menghindari upacara yang dilaksanakan dan malah memilih tawuran dan dalaman. Uraian dari sikap mempertahankan mengikuti upacara hari Senin adalah datang pagi ke sekolah, tertib di barisan dan memakai atribut lengkap. Uraian dari sikap menyimpang adalah pergi dari sekolah dan memilih kebut-kebutan di jalan dan berkelahi sesama anak sekolahan. 3. Sikap mempertahankan pada sistem pemerintahan presiden. Sikap menyimpang memilih membagikan sistem pemerintahan pada negara lain. Uraian dan sikap mempertegas sistem pemerintahan presiden adalah merupakan sistem dari pemerintahan dari sebuah negara republik yang dimana dalam pemilihan dan pelaksanaan dalam kekuasaan eksekutif kemudian dipilih dengan cara melalui pemilihan umum. Uraian dan sikap menyimpang adalah memberitahukan kepada negara lain tentang sistem-sistem pemerintahan yang ada di negara. 4. Sikap mempertahankan dalam berkorban untuk membantu korban bencana alam. Sikap menyimpang tidak membantu korban bencana alam. Uraian dan sikap mempertahankan adalah seperti membantu di proses kesehatan, memberikan donasi uang, memberikan makanan dan lain-lain. Uraian dan sikap menyimpang adalah memilih berdiam diri di rumah dan bermain gadget. Sekian presentasi dari kami. Jika ada hal lain yang ingin bertanya, kami silakan. Perkenalkan nama saya Rangga dari kelompok 3 untuk bertanya. Mengapa bullying masih terjadi di lingkungan sekolah? Lemah terhadap peraturan dan sanksi. Pejabat sekolah yang tidak peduli terhadap bullying yang terjadi di sekolah. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Perkenalkan nama saya Tulun Hadid dari kelompok 1. Saya ingin bertanya
sejahtera. Kami dari SMP 2 Tinggi Raja kelas 72 kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertema bullying. Di sini saya mempunyai anggota kelompok yang bernama Emia, Adelia, Tika, Fahri, Rangga. Sebelum memulai presentasi ini kami mempunyai yel-yel. Anak pelajar Pancasila 1, 2, 3 ya. Kami anak pelajar Pancasila bercita memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia pada sesama. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Mengapa bullying masih terjadi di kalangan pelajar? Karena pengalaman masa kecil, kurang perhatian dari orang tua, kurang dukungan dari orang tua, kurang dukungan dari teman sebaya. Bagaimana cara meneladani nilai semangat pendiri negara dalam permusuhan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar tidak terjadi peristiwa bullying? Berpartisipasi aktif dalam pembangunan contoh menjadi siswa berprestasi, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, contoh melaksanakan piket sekolah. Buatlah perbandingan sikap dan perilaku yang menyimpang yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap mempertahankan perilaku sikap menyimpang. Maksud dari perilaku menyimpang adalah tindakan, kegiatan atau pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Uraian, hidup sehari-hari terdapat aturan atau norma yang harus kita patuhi untuk menjaga ketentraman serta kedamaian bersama. Namun seringkali kita juga melihat bahwa banyak orang yang bertindak di luar norma yang ada dan menyebabkan pihak orang lain. Yang kedua, tunjukkan prestasi. Sikap mempertahankan, tunjukkan prestasi. Sikap menyimpang, orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa ini maupun dengki. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Uraian, prestasi dan pencapaian membutuhkan perjuangan tanpa henti dan untuk mengikuti proses orang-orang sukses dan berhasil pasti menghadapi banyak kesalahan selama perjalanan menempuh tujuan dan senantiasa menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Yang ketiga, sikap mempertahankan perubahan nilai dan norma sosial. Sikap menyimpang, adanya perkembangan dan perubahan zaman menyebabkan beberapa norma berubah. Uraian, perubahan sosial merupakan salah satu tema besar dalam kajian studi sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, perubahan sosial dipahami sebagai proses. Yang keempat, sikap mempertahankan mengancam. Sikap menyimpang dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia tak bisa begitu saja lepas dari norma ataupun peraturan yang berlaku di masyarakat. Uraian, setiap negara ataupun pemerintah tentu banyak ancaman yang dapat membuat jalannya suatu pemerintah tak berjalan secara mulus. Salah satu untuk dibereskan dalam waktu di bidang ekonomi. Sekian hasil dari presentasi kami. Sampai sini adakah yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1? Ada Bu. Ya. Diri. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dari kelompok 1. Ingin bertanya pada kelompok 3, mengapa bullying sering terjadi di kalangan anak remaja? Karena pergaulan bebas dan ada dendam yang bisa memicu bullying. Ada lagi? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada boleh tutup. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akhiri. Selamat siang dan selamat sejahtera. Ya, kasih tangan.
Yang presenter nak? Nah, maju. Oke. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 kelas 72 akan mempresentasikan dan berdiskusi kami yang beranggota Amelia, Alwadi, Desi Triamel, Femi Novianti, Beniku Tanjung, Beni Kurniawan. Sebelum kami mempresentasikan, kami mempunyai yel-yel. Indonesia negaraku. Lagi. 1, 2 ya. Indonesia negaraku, Pancasila pedomanku. Bangga, 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 bangga sekali. Aku ini cinta Pancasila. Gajah Pancasila. Tepuk tangan. Baik. Analisasi penyebab bullying. Penyebab bullying. Bullying bisa terjadi karena beberapa faktor terlepas dari apapun alasannya. Tindakan bullying sangat tidak dibenarkan karena dapat merugikan korban seumur hidup. 2. Cara meneladani nilai semangat pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar tidak terjadi peristiwa bullying. Mengutamakan semangat kesatuan dan nasionalisme, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, semangat rela berkorban demi bangsa dan negara, selalu bersemangat dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mengapa bullying masih terjadi di kalangan pelajar? Pelaku pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Jika seorang anak menyaksikan perkelahian orang tuanya dan mendapatkan perilaku kekerasan. Buatlah perbandingan sikap dan perilaku yang mempertahankan dan perilaku yang menyimpang yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Sikap mempertahankan NKRI. Sikap menyimpang, tidak memperdulikan peraturan negara seperti tidak membayar pajak. Uraian dari sikap mempertahankan NKRI adalah berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. 2. Sikap mempertahankan, upaya mempertahankan kemerdekaan. Sikap menyimpang, belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengharumkan nama bangsa, menghargai satu sama lain, tidak berbuat kerusuhan, melestarikan budaya Indonesia dengan tidak mengikuti budaya yang negatif. Uraian dari sikap mempertahankan kemerdekaan adalah perjuangan secara diplomasi dan secara gerilya. Diplomasi menemukan tokoh-tokoh seperti Presiden pihak Belanda. Gerilya, perjuangan rakyat Indonesia dengan menggunakan senjata yang bisa disebut perang. Sikap mempertahankan, melestarikan budaya bangsa. Sikap menyimpang, melestarikan nilai-nilai budaya yang ada, menghormati kebudayaan daerah bangsa Indonesia, tidak memandang rendah atau mengejek budaya orang lain, bangga dengan kebudayaan daerah ataupun kebudayaan nasional. Uraian, pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersikap dinamis dan selektif serta menyesuaikan dengan situs dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Sikap mempertahankan. 4. Menjaga kerukunan antar umat berbangsa, menghormati waktu beribadah masing-masing agama, menghormati hari besar keagamaan dari masing-masing agama, saling membantu ketika kerja bakti tanpa membeda-bedakan agama. Uraian, kerukunan hidup antar umat beragama berarti keadaan hubungan sesama umat beragam yang dilandasi saling perhatian dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan dari kelompok ini? 3? Nggak ada? Nggak ada? Ada?
Dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa saja penyebab munculnya perilaku bully? Bullying bisa terjadi karena beberapa faktor terlepas dari apapun alasannya. Tindakan bullying sangat tidak dibenarkan karena dapat merugikan korban seumur hidup. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Bu. Ya. Tetap. Kami akhiri dengan selamat siang. Siap. Sangat bagus, sangat baik. Apa yang sudah ditugaskan kalian kerjakan dengan sangat luar biasa. Dan penilaian ibu yang menjadi yang sangat baik. Memang kalian bagus dan baik semuanya. Tetapi kelompok yang sangat bagus untuk melakukan diskusi pada hari ini adalah kelompok 3. Alasannya saat mereka presentasi, mereka membagi tugas. Membaca itu bukan hanya 1, 2, 3 orang saja. Dan yang menjawab itu mereka sudah membagi tugas. Mereka juga pada saat pembukaan, mereka memberikan salam jelas dari kelas mana, sekolah mana. Jadi seperti itu nanti untuk seterusnya bisa dicontoh. Jadi tugas sekarang nanti kelompok 3 akan diberi penghargaan. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat poin-poin penting. Apa saja poin-poin penting yang ada di bab ini? Materi kita hari ini, apa saja poin-poin pentingnya? Oke? Kelompok 1. Apa poin pentingnya, Nak? Poin-poin penting. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Kelompok 2. Berdirinya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijadikan pedoman yang memberikan arah bagaimana negara Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar aturan yang legal. Ya, kelompok 3. Poin pentingnya apa? Orang yang melakukan bullying umumnya berarti karena rasa ini maupun bagi sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Kelompok 4. Artikel D. Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia adalah untuk mengatur norma-norma di Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Jadi kesimpulan dari arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulannya adalah jika tidak ada Undang-Undang Dasar, maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terjadi kekacauan, keributan di mana-mana. Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh kelompok 4, ya kan? Arti penting Undang-Undang Dasar adalah untuk mengatur norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Apa-apa saja norma-norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat? Ada 4. Itu sudah kalian pelajari minggu lalu. Ya, jadi ada hubungan antara norma dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah jika tidak ada Undang-Undang Dasar, maka kehidupan kita akan menjadi kacau balau. Oke? Ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini? Tidak. Semuanya sudah mengerti?
dalam tas. Dan sudah semuanya siap? Siap? Ya, dengarkan Ibu sebentar. Untuk minggu depan, materi kita adalah tentang keberagaman suku agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu ulangi. Pelajaran kita minggu depan adalah keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, siapa ketua kelasnya? Benito, pimpin kita kembali di dalam doa. Semuanya berdoa. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kalian boleh pulang, hati-hati di jalan. Selamat siang buat semuanya. Siap.